Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Saktika Asdasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh ibu dosen mata kuliah teori periklanan. Untuk jawaban yang pertama yaitu tradisional advertising agency. Agensi ini menawarkan jasa periklanan untuk media tradisional seperti TV, TVC, radio, billboard, brosur, koran, dan media cetak lainnya. Jasa agensi ini cocok dipakai untuk perusahaan yang memiliki target audiens lokal seperti restoran yang membagikan menu yang dimiliki dalam bentuk brosur. Jawaban kedua yaitu personal branding. Adalah suatu proses membangun dan mengelola citra atau reputasi dari masing-masing diri kalian ya Sobat Boys. Hal tersebut melibatkan bagaimana cara kalian dalam memperkenalkan diri kepada dunia, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Contoh branding melalui cerita. Branding pribadi yang kuat dapat menghubungkan audiens secara emosional, menciptakan iklan yang kuat dan membuat mereka merasa terhubung secara lebih mendalam. Contoh yang kedua yaitu konsistensi dan otentisitas. Konsistensi adalah kunci dari sebuah merek yang kuat, penting untuk melalui mempertahankan pesan dan nilai yang konsisten dalam setiap interaksi dengan audiens. Contoh yang ketiga yaitu memanfaatkan media sosial. Media sosial menjadi alat yang powerful untuk memperkuat personal branding. Yang keempat, membangun keahlian dan otoritas. Membangun keahlian dan otoritas di bidang yang kita geluti merupakan elemen krusial dalam personal branding. Contoh yang kelima yaitu elemen visual branding. Identitas visual juga merupakan bagian penting dari personal branding. Logo, warna, dan desain yang konsisten membantu menciptakan kesan yang tak terlupakan dalam membedakan merek kita dari merek yang lain. Ya, langsung ke jawaban nomor 3. Target audience adalah sekelompok orang yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan target pasar. Sedangkan target market atau pemasaran merupakan kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang hendak ditawarkan. Contoh target market adalah produknya, yaitu perempuan-perempuan muslimah dan akan tertarik dengan produk baju-baju muslimah seperti kaftan dan gamis. Sedangkan target audience adalah contoh target audience adalah sekelompok orang ditargetkan oleh sebuah brand sebagai target pemasaran. Dalam artian, mereka adalah orang-orang yang perlu Anda kenali karakteristiknya untuk menyusun strategi pemasaran, seperti misalnya usia, jenis kelamin, latar belakang, pendidikan, status ekonomi, dan domisili, dan lain-lainnya. Jawaban nomor 4. Membantu perusahaan atau pengiklan menyampaikan manfaat dan kelebihan produk secara konsumen dan membedakan dengan produk pesaing lainnya. Manfaatnya itu memudahkan konsumen untuk mengenali dan memilih produk. Yang kedua, mengkomunikasikan identitas atau brand personality atau jiwa suatu merek atau brand soul. Yang ketiga, menciptakan citra dan persepsi produk para konsumen. Yang keempat, membuat indah kegiatan persaingan di pasar melalui konsep-konsep yang ditunjukkan ke pikiran konsumen. Maksud saya ke jenis positioning. Produk positioning ini yaitu bagaimana suatu perusahaan atau bisnis memposisikan produknya di tengah produk perusahaan dari kompetitor. Dalam menjalankan produk positioning ini perlu dicari suatu value atau pembeda dari produk yang akan dimiliki dengan produk yang ditawarkan oleh kompetitor. Misalnya, perusahaan A memposisikan produknya sebagai produk dengan bahan atau material premium yang tidak dimiliki oleh kompetitornya.
Langsung saja ke jenis kedua, yaitu brand positioning. Brand positioning adalah strategi positioning yang berusaha membedakan suatu merek dengan merek lain yang ada di pasar. Misalnya bagaimana suatu brand lebih menguntungkan atau lebih menawarkan manfaat tambahan dibandingkan dengan brand lainnya. Perusahaan bisa membuat kesan yang baik dan unik pada produknya agar membuat konsumen lebih tertarik menggunakan produk dari brand tersebut. Misalnya dari segi kualitas produksi, layanan purna jual yang ditawarkan. Contoh misalnya Apple memposisikan produknya dengan menekankan pada kualitas. Oke. Jenis yang ketiga yaitu market positioning. Positioning pasar ini lebih cenderung pada kemampuan perusahaan dalam memengaruhi persepsi pelanggan terhadap produknya yang serupa dengan milik kompetitor. Misalnya sebagai contoh adalah sabun mandi. Untuk menjadi pembeda dengan banyaknya produk sabun mandi yang sudah ada, suatu perusahaan dapat memposisikan produk sabun mandinya sebagai sabun yang ramah lingkungan atau eco-friendly, atau menggunakan bahan-bahan yang alami dan berbeda dengan sabun lainnya yang masih menggunakan bahan campuran atau non-alami. Jawaban kelima yaitu contoh penerapan etika dalam iklan. Contohnya yaitu yang pertama, iklan rokok. Iklan rokok tidak menawarkan secara eksplisit orang merokok. Yang kedua yaitu iklan pembalut wanita, tidak memperlihatkan secara realistis dengan memperlihatkan daerah kepribadian wanita tersebut. Yang terakhir yaitu iklan sabun mandi, tidak dengan memperlihatkan orang mandi secara utuh. Sekian dan terima kasih jawaban dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.